Malam kita puasa terus Nabi mengajarkan apa? Nabi mengatakan ketika pagi hari maka makanlah kurma. Ada mengatakan hadis itu bukan makan kurma ajwa 7 butir terhindar daripada sihir. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus miskin enzim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 tuh bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Makanya kita buang hajat kalau pagi-pagi kan. Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar atau ghrelin hormon itu lagi rendah, bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang. Sebelum siang, nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi, ada gulanya, ada rendangnya, ada sambalnya, nasi apa itu? Pokoknya itulah nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Memang sekarang kan agak-agak sensitif orang. Nasi itulah pokoknya ya. Habis makan itu biasanya ngantuk nggak? Ngantuk kan? Saya tanya kenapa? Kekenyangan? Enggak, bukan kekenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Atau nasi apapun, yang pokoknya nasinya banyak, ada santannya, apa gitu-gitulah. Terus di samping itu Anda coba trialnya makan rujak. Habis makan rujak ngantuk nggak? Rujaknya nggak pedas ya, rujak biasa aja. Kenapa nggak ngantuk? Ya, karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Qiyamah seperti itu. Gitu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya, jadi ketika ngantuk maka tubuh minta istirahat. Ketika ngantuk tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12, atau antara jam 12, 1, 2, 3, 4, antara jam 12 sampai jam 4, itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai, yang fase 2. Yang ditunggu komennya itu. Yang belum selesai-selesai. Ya ini saya cerita sekarang. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Ya kan? Qailullah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diistirahatkan, hormon diistirahatkan, organ kita. Supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Ketika makan, apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu, kan gitu. Jadi nanti kalau dengar polanya, benerin isi piring itu bisa, kita benerin isi piring yang kita teman sekalian, itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring. Ya, dan ini jadi ketika muncul keluhan dalam badan kita, jangan dihilangkan keluhan tadi. Keluhan tadi muncul gara-gara apa? Gara-gara kita nggak perhatian dengan badan. Pusing, misalkan sering banget pusing. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana orang itu sudah kalau bahasa saya itu teracunin badannya, terintoksikasi dengan makanan, gampang gampang ngantuk, ya moodnya bermasalah. Tanda-tanda orang moodnya bermasalah itu apa? Baperan kalau bahasa kita kan? Bahasa saya itu tanda-tanda orang yang baperan dan mood bermasalah itu adalah gampang banget left group. Paham? Diomong sedikit, sebel itu. Kenapa bisa baperan kayak begitu? Kebanyakan kerupuk mungkin. Yang dimakan tuh gak ada gizinya. Jadi moodnya kita tuh dipengaruhi oleh makanan. Maka ada istilah kan, good food is good mood, kan gitu. Moodnya dapat dari mana? Dari prebiotik, dari probiotik, kemudian dari enzim. Ya, pagi-pagi, nah besok ini kan hari apa nih Haris? Hari Sabtu ya. Ahad nanti besok Anda sarapannya diubah. Mau? Sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Sudah 20 menit terakhir. Pagi besok sarapannya sandwich. Keren.
Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan, segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin 2 potong, 2 slice, tengahnya dikasih kurma. Enak banget. Speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Jadi itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan. Pagi-pagi itu saya katakan nggak perlu banyak-banyak makan. Cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Manusia dewasa normal. Kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Maka makan jangan sampai kenyang. Itu. Mulai sekarang makan itu buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan kenyang. Bisa jadi makannya sekali tapi berkualitas, cukup. Contoh Anda sehari misalkan 2200 kebutuhan kalori sehari, kurang lebih lah ya. Anda cuma makan 1700, 1800. Indikatornya apa? Dari kita makan tidak sampai kenyang. Maka apa yang terjadi? Tubuh kita kan akan kelaparan. Ketika dia kelaparan, maka tubuh akan mendetoks. Proses detoksifikasi dalam tubuh manusia hanya bisa terjadi kalau kita lapar atau puasa. Hanya bisa itu. Apa yang terjadi nanti lama-lama kalau belum waktunya ubanan, ubannya akan bisa kembali putih. Hitam. Ngecek, masih connect gak? Ya. Jadi kalau sudah biasa untuk makan makanan yang tinggi antioksidannya, nanti lama-lama yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Bisa. Ini saya cerita sedikit, ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun, 43 tahun wanita dan 43 tahun dia sudah menopause, harusnya kan belum. 43 tahun. Kemudian sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu dan Masya Allah ada saya coba kasih saran ini itu segala macam, itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki, dia ada minumlah beberapa herbal sederhana sebenarnya. Ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik ya. Bisa balik reverse lagi kalau seandainya apa? Asupannya benar. Ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makan yang kita makan dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya ya, pagi-pagi itu mulai pagi lah misalkan ya. Kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang. Betul? Nasi goreng lah, nasi uduk segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah. Buah gitu kan. Khalifah tuh nggak makan cireng, cilok, seblak gitu, nggak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan, sosok yang perkasa gitu kan. Pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti, ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing. Pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya, semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavengernya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya, tomat mungkin ada, apalagi Indonesia kita dijajah Belanda selama berapa 350 tahun kan? Belanja jajah kita karena apa? Rempah. Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak nggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur segala. Tapi makanya saya agak kesel kalau ada orang tanya, "Dok, maaf amankah minum kunyit?" Tapi dia nggak tanya, aman nggak minum antibiotik? Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya nggak suka dengan anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa, ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang, itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya. Softwarenya apa? Softwarenya puasa, sholat, sodako, kan itu softwarenya.
Maka puasa salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Gak mungkin Nabi, bukan gak mungkin, luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan. Salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 berbekam atau 21 berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh.